Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismarini, Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka konseptual pada akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasannya. Kerangka konseptual akuntansi. Konsep kerangka konseptual merupakan suatu sistem yang menunjukkan keterkaitan tujuan dan fundamental yang diharapkan dapat digunakan dalam pembentukan standar yang konsisten, yang mampu menjelaskan arti, tujuan, serta keterbatasan akuntansi dan pelaporan. Pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna dan kebutuhan informasi dibagi menjadi tiga. Pertama, pemakai. Kedua, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Ketiga, manajemen memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemakai dalam pengguna kebutuhan informasi dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, investor. Investor menilai perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar dividen. Kedua, karyawan. Karyawan, kemampuan untuk memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Ketiga, pemberi jaminan. Kemampuan membayar utang. Pemasok dan kreditor lain, apakah utang dapat dibayar saat jatuh tempo. Kelima, pelanggan. Kelangsungan hidup perusahaan. Keenam, pemerintah. Alokasi sumber daya. Sedangkan yang terakhir adalah masyarakat sebagai tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan. Tujuan laporan keuangan. Pertama, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Ketiga, menyediakan pengaruh dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Keempat, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Asumsi dasar. Dalam asumsi dasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian atau bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, dapat dipahami. Dapat dipahami maksudnya informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Kedua, relevan. Relevan, informasi dalam laporan keuangan yang relevan adalah ketika hal tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Dalam relevan dibagi menjadi beberapa hal, yaitu materialitas adalah komponen relevan. Yang ketiga, keandalan. Keandalan sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, penyajian wajar. Kedua, substansi penggulingan bentuk. Ketiga, netralitas. Keempat, pertimbangan yang sehat. Dan yang terakhir, kelengkapan. Karakteristik kualitas laporan keuangan yang terakhir yaitu dapat dibandingkan, yaitu informasi pada laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Kendala informasi relevan dan andal dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat.
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dalam kurung pervasif dari suatu perusahaan karakteristik kualitatif. Yang ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Untuk pencapaian suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Berikut adalah gambar bagan dari kerangka konseptual akuntansi. Demikian penjelasan materi mengenai kerangka konseptual pada akuntansi. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.